ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan sebuah perkara, na teguran ke Rasulullah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usul fikihnya hana. Bak masa Rasulullah na keun ngan kias. Hana ngan hadisnya. Hadisnya dalam kitab Jamu'ul Jawami umpamanya na sampaikan bahwa pendapat kuat Rasulullah na beristihad. Pendapat kuat Rasulullah beristihad. Namun perlu kita tahu bahwa istihad yang dilakukan oleh Rasulullah selalu dikawal oleh wahyu. Maknanya Rasulullah beristihad tidak pernah salah. Beda dengan umatnya kan? Umat sebagaimana dipegah dalam hadis, sementang yang beristihad lantas hasil istihadnya benar, maka dia mendapat 2 pahala. Sementang yang beristihad dan istihadnya keliru, dia memperoleh 1 pahala. Ya, berarti yang salah, yang betul istihad umat. Tapi Rasulullah beristihad hana salah, hana pernah keliru, karena pertama Rasulullah adalah sirro urang yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Yang kedua, hasil istihad Rasulullah selalu dikawal oleh wahyu. Ya, menan. Temana lagu? Lagi-lagi ayat Al-Quran yang menunjukkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan sebuah perkara, na teguran ke Rasulullah. Nyot wate takalan sinyal di sang-sang nyoka keliru. Miakan keliru hana mungkin li Allah Ta'ala geliat tegur. Nyan kali jawab li para ulama, nyan adalah taklim li ummati. Getegur Rasulullah hinan li Allah dalam sebuah ayat, nyan sebagai tata cara untuk gubernur umat, bahwa dalam mengambil kesimpulannya, nyo harus dilakukan musyawarah yang matang, harus dipikirkan dengan cara yang matang, dan tidak boleh ada yang sifatnya spontan. Nah contoh apa? Nyo belum tertemang bak kita pengantar le baju. Bak Fiuro kan Hafsah yang merupakan salah satu ummul mukminin. Ketika Rasulullah gawa rumah Hafsah, kemudian Hafsah gelak izin bak Rasulullah untuk giat sawu rungsi, giat sawu Sayyidina Umar. Lantas ketika Hafsah kagebidin dan kagiak sawa urang si kenyan, Rasulullah di rumah Hafsah merasa kesepian siro. Hana ngengupkah apa? Gehe itu budak perempuan kenyan, yaitu Maria Kiptiah. Ya menan. Pro jino Maria Kiptiah kenan urumo Hafsah. Lantas Rasulullah kanangan ke pegah apa? Dudo ketika gekeun li Hafsah, ya Rasulullah me bahasa kita nyo mono. Tega ya? Ya. Uronyo jatah lu. Ya menan. Bak watenyan demi untuk gepetenang Hafsah li Rasulullah, gekeun hiya haramun alayya. Nyan Maria Kuptiah nyan jino harum dulu. Kagak harum. Padahal nyan kan kagak pahala oleh Allah. Perenlah ayat. Putra ayat yang peren. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka ibtigha'a mardati azwajik. Wahai Nabi, yang ke kitab yaitu kepada Rasulullah, mengapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu karena menyenangkan hati istri kamu? Ya, contoh. Sehingga dudo lihatreun ayatnya berarti Maria Kuptiah kakeuh purkeun menjadi halilum bagi Rasulullah. Jadi yang perlu kita petik dari ayatnya putra bahwa hino kenang teguran Rasulullah hino. Wahai Nabi, pakon nang hati permo analisis bahwasanya teguran dari Allahnya kan berarti Rasulullah salah.
kan berarti Rasulullah keliru. Sehingga istihad beliau berarti berpotensi untuk salah lagi yang terjadi pada umat. Tapi nyo adalah taklim li ummati, nyo untuk gubernur umat. Maknanya ketika berhadapan dengan persoalan tertentu, baik secara spontanitas langsung cok kesimpulan. Ya mana? Yang Rasulullah yaitu hana keliru karena istihad beliau dikawal oleh wahyu. Ya mana? Kembali kepada persoalan pokok bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usul fikihnya hana. Tetapi meskipun hana usul fikih, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun pondasi-pondasi bak saatnya agar fondasinya bisa dijadikan sebagai metode li umat berikut, li umat kenyan setelah hana Rasulullah. Ya benar. Jadi dalam purakeun kitab nyan hanya kesimpulan apa yang tulis dalam kitab, ya kan? Pengembangan ilmu usul fiqh. Jadi bak masa Rasulullah hana tulis li hino. Nyan kesimpulan yang lung pahami, yang lung cok dari berbagai referensi yang lain. Ya benar. Kemudian putra taksis ataupun tonggak yang kepancangkan oleh Rasulullah bak masa udip beliau untuk kemudian menjadi kaedah ilmu usul fikih. Ya, tak ulang kitab lain. Tak contoh-contoh lah. Tak contoh-contoh bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kedih pada masa beliau hana usul fikih, tetapi ge pancangkan tonggak ataupun gepegat batang tubuh yang atranyan kemudian menjadi kaedah-kaedah daripada usul fikih. Ini empat contoh. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristihad ia pada kebanyakan dari hukum-hukum. Allati hukum-hukum allati yang hana diturunkan dengan kedudukannya hukum akan wahyu. Jadi Rasulullah nagi istihad. Bahkan dalam kitab Jamu'ul Jami' yang cukup tegas disampaikan. Wa in kana yu'addu min qabilis sunnatin nabawiyah, dan meskipun ada ianya istihad Rasulullah itu dianggap atau dihitungkan akan dia dari pihak sunnah nabawiyah, tetapinya istihad Rasulullah dan dari celah-celahnya itu meletakkan ia Rasulullah bagi sahabat akan metode yang jelas pada menggali hukum ketika tidak datangnya sunnah, ketika tidak datangnya hukum di atas jalan penegasan tangsis fathana dalam kitab dan sunnah. Ya, perlu sampaikan benar. Memang ilmu usul fiqh pada masa Rasulullah nagi istihad. Buno kan kali lu sampaikan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pu mentang yang diucap dari Rasulullah, pu mentang yang dipupul dari Rasulullah hanya mendung bersumber dari wahyu. Jadi pada hakikatnya memang istihad Rasulullahnya dianggap bagian daripada sunnah nabawiyah, bagian daripada hadisnya, bagian dari hadis. Tetapi dalam celah-celah istihadnya, walaupun kedih tak anggapnya hadis, nyo Rasulullah ino naga pedua naga letakkan sabah metode yang jelas tentang cara untuk menggali hukum ahwate hukumnya hana tersebut secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi nyo kepahami oleh sahabat nyo. Kan enggak pegah oleh Rasulullah menyo cara nyo nasah, menyo cara nyo taksis am daripada khas. Hana menan. Rasulullah hana pegah pun tangan. Gepuput nentang. Ya, ini contoh. Wa yu'akidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan geperkuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pensyariatan istihad dengan sabdanya Nabi, "Puhun, apabila memvonis oleh seorang hakim, maka beristihad ianya hakim. Kemudian
benar ianya hakim, maka baginya hakim itu 2 pahala. Dan apabila memvonis ianya hakim dan maka beristihad ia, kemudian keliru ianya hakim, maka baginya hakim itu 1 pahala. Nyo kan dalam hadisnya berarti Rasulullah kagebi sinyal untuk persoalan istihad yang dilakukan oleh umat. Kemudian yang lebih sareh lo, nyo hino, walaupun kehana istihad tetapi fondasi untuk istihad kagegleng, kagepegah jule menyena urang istihad no. Dan mudah-mudahan hadis Mu'ad radhiyallahu anhu itu dihitungkan akan dia hadis Mu'ad daripada yang paling sareh segala hadis-hadis allati yang dipenyata dalamnya segala hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan metode yang benar, metode yang tepat pada istinbat hukum. Dan dalamnya hadis Mu'ad itu bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ia baginya Mu'ad, kaifa taqdi idza urida laka qada? Bagaimana engkau memutuskan hukum wahai Mu'ad apabila didatangkan bagi kamu akan sebuah putusan? Maknanya orang Mu'ad ente teruk urang ya tanya sebuah putusan hukum, nyo kiban cara ada putuskan hukum. Qala gekul li Mu'ad, aqdi bi kitabillah. Lung putuskan hukum dengan kitab Allah, maknanya dengan nas Al-Quran. Gekul Rasulullah, fa illam tajid fi kitabillah, maka jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah, qala, maka berkata Mu'ad, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa il qala, berkata Rasulullah, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka jika kamu tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, menjawab Mu'ad, aistahidu ra'yi. Ya benar. Aistahidu ra'yi wala alu. Ya benar. Ulung istihad akan pikir alung wala alu dah nak pupuannya. Ya benar kun li Mu'ad. Fadaraba, maka menepu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dadanya Mu'ad dan berkata Rasulullah, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardi Rasulullah. Pujian, segala puji bagi Allah yang gebi taufik ianya Allah akan utusan Rasulullah. Nyanyian 2 buah yang Rasul, bentuk nak fikir yang salah ibarat. Yang pun 2 buah kata Rasul puna yang salah ibarat. Hana memang benar. Gebi taufik ianya Allah akan utusan Rasulullah, utusan Allah yaitu Mu'ad. Karena Mu'ad kekirim li Rasulullah ke dia untuk menjadi gubernur di Yaman. Ya, 5 yardi Rasulullah. Ho gebi taufik li Allah bagi apa yang gerida oleh Rasulullah. Kemudian juta nyonya jelas kiban manhaj yang geleng li Rasulullah. Kemudian bahwa sungguh orang yang mutamil, orang yang beri ni bahasa Jamun, orang yang menalar pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperdapat ia akan buah sungguhnya Rasulullah itu mempergunakan ia akan gaya-gaya yang bangsa kepada kias dalam pernyataannya Rasulullah bagi segala hukum. Dan sabit pada demikian itu mengisyarah kepada pensyariatan istihad dan kias ketika tidak ada nas. Wa min isyaratihi, dan di antara isyarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kias itu barang yang akan datang, itu barang yang mengiringi ya barang. Ni bahasa Indonesia berikut ini menan ote terjemah. Saboh mentan baca abik terlalu panjangkan. Yaitu marwiya, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sungguhnya Ibnu Abbas berkata ia, datanglah seorang laki-laki, dan dalam sebuah riwayat gekun imraatun, datang perempuan. Ho datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ianya laki-laki buno, wahai Rasulullah, buah sungguh maklum itu telah meninggal dunia, dan sampai dia tehnya mak itu na puasa. Mak naji mak ganyan kam meninggal na puasa kalau engkau kata. Afa aqdihi anha, apakah maka ulung kata akannya puasa gelanto darinya mak? Kala kejawab dia Rasulullah, lau kana ala ummika dainun akunta qadhihi anha. Seandainya ada di atas ibu kamu itu hutang, apakah kamu itu yang membayarnya hutang sebagai pengganti darinya ibu? Jawab,
Gekeli uragam buno naam. Ya Rasulullah, mia na utang jino dengan manusia. Ya, lung bayu. Gejauh oleh Rasulullah, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka bermula hutang Allah itu lebih berhak bahawa dibayarkan akan dianya hutang. Ya, ne. Ka. Adina mana? Dalam hadis pertamanya putra, nyokan li Rasulullah ka lakukan saboh upaya isyaratkan bahwasanya mengkiaskan jino hutang pada Allah kepada hutang bak manusia dengan cara kias aulawi. Nyawa data analisa. Bahkan fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang dengan Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Menyahutang dengan manusia buno drone nu bayu, berarti menyahutang dengan Allah lebih aula. Berarti nyo model cara yang disampaikan oleh Rasulullah nyo kemudian menjadi asas, menjadi pondasi bagi ulama untuk gerumuskan konsep kias aulawi. Bak masa Rasulullah nakeun nyan kias. Hana kan hadisnya. Tapi hadisnya hino je gegali sabuh metode ketika Rasulullah bersama jino hutang dengan Allah bak hutang dengan manusia dengan cara lebih aula untuk bayar hutang bak Allah, ditemukan oleh para ulama bahawa Rasulullah taknya geisyaratkan untuk membuat perbandingan. Ya, nyo contoh tonggak, contoh taksis yang dikemukakan oleh Rasulullah melalui hadis. Yang kan usul fikih, sunnah nabawiyah. Tapi dalam sunnahnya bisa digali sebuah metode oleh para ulama yang akhirnya disebut metode yang laginya adalah kias aulawi umpamanya. Yan benar. Yang maksud dari pernyataan Lung Buno bahwasanya memang hana usul fikih Rasulullah, tapi Rasulullah membangun batang tubuhnya melalui sunnah-sunnah. Artinya dalam hadis yang hinan dapat dianalisis oleh ulama hinan sebagai metode-metode tertentu. Ya, nyan penjelasan uyub, nyopat contoh hadis la ilam, nyo model kias di isyarat mutmadah sedangkan kamu sedang berpuasa, mutmadah sedangkan kamu sedang berpuasa. Ya benar. Nyo pertanyakan kan bentuk perbandingan. Maknanya mutmadah nyo kan gol hana itu mutmadah hana itu kena dalam kerongkongan kan hana batu puasa. Ya benar. Cuman kublah urinang hana mubalaghah hana sampai terjadi purakeun ilaj hana terjadi hubungan intim nyo kan hana batu puasa cid. Jadi geisyaratkan kepada perbandingan antara mutmadah yang merupakan sesuatu yang dibolehkan dan yang getham yang mutmadah dalam puasa kan mubalaghah yang getham. Ya benar. Jadi nyo contoh-contoh untuk mengisyaratkan kepada kias. Ya benar. Jadi lagi yang kesimpulan pada masa Rasulullah SAW ilmu usul fiqh tidak ada dalam bentuk sebuah ilmu, tapi Rasulullah SAW yang membangun pertama kali tonggak ilmu usul fikih melalui sunnahnya. Sunnah Rasulullah kan membicarakan usul fikih, kan membicarakan tentang hukum, tentang persoalan agama. Tapi dalam sunnahnya dipahami oleh para ulama hino merumpak metode-metode. Ya, nya menaile, nya bak masa Rasulullah. Dan kan sahabat kasus 60 pedombo. Contoh ji wate terjadi peperangan katua lung nama peperangan katua. Yang jelas hadisnya hadis yang sahih. Ya. Peperangan gena berangkat yaitu ke Bani Quraidah. Terjadi persoalan dengan awak Yahudi Bani Quraidah dari Madinah. Gekun li Rasulullah bakwate sugolom sahabat berangkat dari Madinah. Gekun la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang melakukan salat asar kecuali
saat sampai di perkampungan Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah nya sebuah klan Yahudi tinggal di daerah tertentu di daerah tertentu di Madinah. Kakak sahabat mandum berangkat dari Madinah, ubi yang ikut perang Ronyan menuju ke Bani Quraidah. Buno pesan Rasulullah bahawa golom berangkat sahabat agar sahabatnya bekna yang semayang segolom truk Bani Quraidah, maknanya bekna yang semayang dalam perjalanan. Tiba-tiba di jalan watayasa karab abih watayasa ban karab abih watayasa sahabat mulai terbelah dua kelompok ini. Sebagian sahabat mulai mempertanyakan, le Rasulullah buno sampaikan bak getanyo bek ta semayang segolom truk Bani Quraidah. Berarti semayang asah getanyo di Bani Quraidah. Tapi nyo kenyataan di watayasa karab abih nyo mi ta semayang truk Bani Quraidah ka di luar wate semayang asal katanya. Yan. Kibarnyo yang dipertanyakan oleh sebahagian sahabat dalam perjalanan. Sebagian sahabat bahawa yang mempertanyakan, sebagian di antara sahabat menjawab, Rasulullah buno perintah katanya baik semayang menyekon di Bani Quraidah, hidup semayang katanya. Berarti menyekamenan kepegah oleh Rasulullah itu tak ikuti juga lagi Rasulullah pegah. Rasulullah watai kepegah kan kagak pucit bisa saja katanya itu bit watai asal dalam perjalanan. Ya, berarti sahabatnya memahami hadis Rasulullah secara tekstual. Yang kemudian corak pemahaman sahabatnya menjadi corak pemahaman ahlul hadis di Madinah. Kiban yang kepegah oleh Rasulullah, nya lagi yang tak ikut, hana kehkihun. Rasulullah buno kepegah bahwa bek semayang menyegelom truk Bani Quraidah, nyo maksudnya tame semayang asal luawate, maka kesemayanginan. Yang sahabat kelompok tu jaju. Nyo kelompok kedua yang menggali makna, menggali ilat dari larangan Rasulullah nyo cikal bakal untuk menjadi corak pemahaman ahlul ra'i yang berpusat kemudian di Irak. Ya benar. Ketika tiba mandum sahabat ke di perkampungan Bani Quraidah, cerita Pak Rasulullah. Nah, bahwa kamu di jalan buno ya Rasulullah, nah beda pendapat sesama kamu. Jadi, nah di antara kamu yang mengikuti habar Rasulullah hana takwil, jadi semayang kena Bani Quraidah. Yang sebagian tu karena khawatirkan jino itu bid asa ulu awate semayang di jalan. Kamu nak dua buah kelompok, urunyo kalau semayang. Ya benar. Le Rasulullah mentang hana jawab sapua. Dari hana jawab sapua putra, nyonyo analisis ulama, man dua kelompok akui le Rasulullah. Man dua kelompok akui. Karena analisa oleh ulama bahwa hino man dua kelompok akui, maka metode ahlul hadis yang kemudian berkembang dan berpusat di Madinah ini adalah metode yang sahih, metode ahlul ra'i yang menggali makna dari habar Rasulullah buno juga metode yang sahih yang kemudian berpusat metodenya di Irak. Kemudian kan nyok kami nyangkut apakah hajule bak masa tabi'in metodenya mengkristal. Bukan tabi'in. Metodenya mengkristal melembaga istilah haji kakeng sehingga corak fikih dari ulama Madinah dan murid-muridnya geken corak ahlul hadis. Menemui puncaknya apa jan? Bak masa Imam Malik, sehingga Imam Malik dikenal dengan imamnya ahlul hadis. Kemudian corak ahlul ra'i buno berkembang berpusat di Irak, puncaknya Abu Hanifah digelar sebagai pimpinannya ahlul ra'i. Ya benar. Kemudian Pro Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i nak gebet langsung ba Imam Malik, maka Imam Syafi'i menguasai metode ahlul hadis. Juga Imam Syafi'i nak gebet ba murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak.
Maka Imam Syafi'i dua metodenya dikuasai. Lahirlah mazhab Syafi'i mulai daripada usul fiqh mazhab Syafi'i sampai fikihnya yang merupakan jalan tengah dari metode ahlul hadis dan ahlul ra'i. Jadi mazhab Syafi'inya menyajina tak hubungkan dengan mazhab-mazhab fikih yang lain. Mazhab Syafi'inya mazhab wasatiyah. Karena lahir mazhab Syafi'inya perpaduan daripada metode ahlul hadis dan ahlul ra'i. Ya benar. Ya. Jadi tanya bermazhab Syafi'inya kan mazhab moderat. Wasatiyahnya moderat artinya mazhab moderat. Ya benar. Sehingga fikih yang kita anut dino umpamanya hino ya nyoka moderat dari yang moderat loh. Bagaimana buka? Buno mazhab Syafi'i mazhab yang moderat karena lahir dari perpaduan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'i kata boleh. Kemudian dalam mazhab Syafi'inya berkembang berbagai pemikiran, berbagai pemikiran. Sehingga pada abad ke-4 Hijriah, pola penalaran hukum dalam mazhab Syafi'inya terbelah menjadi pola Khurasaniyin dan pola Irakiyin. Pola ulama Irak, pola ulama Khurasan. Ulama Irak pola agaknya yaitu akurat dalam meriwayat pendapat Imam Syafi'i. Pola ulama Khurasan akurat dalam melakukan nalar, dalam melakukan kias. Kan? Nyok awal abad ke-5, nyok terkenal metode Irak, metode Khurasan. Dudo muncul Imam Nawawi. Imam Rafi'i telefon. Kemudian muncul Imam Nawawi. Imam Nawawi nak gebut ba ulama Irak, nak gebut ba ulama Khurasan. Sehingga metode Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i juga perpaduan antara metode ulama Irak dan metode ulama Khurasan. Maka fikih yang kita anut jino itu kan kitab Minhaj. Kan rujukan tanya kitab Minhaj atau Imam Nawawi kan? Ya. Berarti pola pemikiran fikih dalam kitab Minhaj adalah wasatiyah dari wasatiyah. Karena mazhab Syafi'i punya wasatiyah dari ahlul hadis dan ahlul ra'i. Kemudian dalam mazhab Syafi'i pola pemikiran ulama Irak dan ulama Khurasan, Imam Nawawi kesatukan dua polanya. Gecok yang kelebihan, ditinggalkan yang anggap kekurangan. Sehingga pola pemikiran Imam Nawawi adalah pola jalan tengah dari pemikiran ulama Irak dan ulama Khurasan. Berarti wasatiyah lom. Di wasatiyah dari wasatiyah. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang menjadi pertanyaan Buno bahwasanya bak masa Rasulullah apakah ada istihad yang dilakukan oleh sahabat? Nah istihad. Cuma menyetekedi istihadnya betul nyan Rasulullah hana ke komentari atau ke komentari untuk upujau. Istihadnya keliru nyan baru ge perbaiki oleh Rasulullah. Jadi istihad sahabat bak masa Rasulullah tetap ujung di hana istihad yang salah bahkan karena langsung perbaiki dan geluruskan le Rasulullah. Ya benar.